Hadirin undangan yang berbahagia, acara selanjutnya kata sambutan. Kata sambutan pertama dari Ketua Yayasan Wahana Bakti Karya Husada kepada yang terhormat Bapak Kolonel Purnawirawan Dr. Cahaya Indra Utama, spesialis anestesi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, rahmat dan kesehatan, sehingga dengan nikmat itu kita dapat berkumpul di ruang yang indah dan berbahagia ini dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan acara wisuda lulusan Akademi Perawat Kesdam 1 Bukit Barisan Padang tahun 2020-2021. Kita baru saja menyaksikan acara pelantikan yang penuh hikmat dari para wisudawan dan wisudawati Akper Kesdam 1 Padang. Dengan demikian, maka para lulusan sudah menjadi tenaga kesehatan yang nantinya diharapkan dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain di lapangan. Para wisudawan dan wisudawati, saya ucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudari dalam menyelesaikan pendidikan sesuai dengan rentang waktu yang sudah ditentukan. Hal ini tentu tidak terlepas dari berkat kerja keras dan ketekunan saudara dalam mengikuti pendidikan akademik, mulai dari awal sampai kegiatan akhir melalui ujian akhir program dan ujian kompetensi nasional. Meskipun proses pendidikan yang telah saudara lewati mengharuskan saudara untuk mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, tetapi hasil kalian tidak mengurangi kemaksimalan perolehan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya kepada orang tua, keluarga, wisudawan dan wisudawati, kami atas nama Ketua dan anggota pengurus Yayasan Wahana Bakti Karya Husada mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu atas keberhasilan putra-putri Bapak Ibu serta istri dari suami mahasiswa organik yang tugas belajar dan menyelesaikan pendidikan. Semua ini tentu berkat bantuan, dorongan, dan pengorbanan dari Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang didapat selama ini dapat bermanfaat bagi keluarga, bangsa, dan negara. Selanjutnya kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepri, atas nama Yayasan Wahana Bakti Karya Husada, kami ingin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, binaan, bantuan, sehingga Akper Kesdam 1 Padang selalu mendapat fasilitas dan kesempatan di setiap ada kegiatan, baik itu di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 maupun di tingkat pusat. Dukungan yang diberikan semata-mata demi pengembangan institusi ke arah yang lebih baik. Hal ini membuat kami tertantang untuk mengembangkan diri, dibuktikan dengan proses perubahan institusi menjadi Poltekkes Kesdam 1 Padang dengan menambah rencananya 2 program studi, yaitu program studi manajemen yang rumah sakit dan program studi kesehatan keselamatan kerja yang telah mendapat izin dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10. Terakhir, pada sivitas akademika, saya ucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Keberhasilan yang telah dicapai ini hendaknya terus ditingkatkan lagi dan dilakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan institusi Akper menjadi Poltekkes. Demikian sambutan saya, mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Kepala Kesehatan Daerah Militer 1 Bukit Barisan kepada yang terhormat Bapak Kolonel CKM Dr. Mahmud Yunus, spesialis bedah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Pada hari yang penuh rahmat ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat taufik dan hidayahnya. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti rangkaian acara wisuda Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Padang tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan berbahagia ini, saya selaku Kakesdam 1 Bukit Barisan sekaligus sebagai pembina dari pendidikan jajaran Kesdam 1 Bukit Barisan maupun pribadi mengucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan, wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan akademik keperawatan dan memperoleh gelar akademik ahli media keperawatan. Akademi perawatan di Jalan Kesdam 1 Bukit Barisan memiliki 4 akper, yaitu Akper Medan, Akper Binjai, Akper Pematang Siantar, dan Akper Padang. Pada tahun ajaran 2020-2021 ini, Akper di Jalan Kesdam 1 Bukit Barisan sudah meluluskan program Diploma 3 keperawatan sebanyak 3.614 lulusan yang terdiri dari mahasiswa organik atau TNI sebanyak 398 orang, mahasiswa umum 3.216 orang, dan khusus Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Padang telah meluluskan sampai dengan angkatan ke-18 sebanyak 904 orang yang terdiri dari mahasiswa organik atau TNI 76 orang, mahasiswa umum 828 orang. Dari total lulusan umum, 78,3% sudah bekerja di berbagai rumah sakit yang tersebar di Indonesia. 18,16% bekerja pada unit pelayanan kesehatan mandiri dan 3,5% sedang melanjutkan ke strata 1. Untuk pengembangan SDM, para dosen telah linear dengan kajian ilmu keperawatan dan sudah menyelesaikan studi S2 keperawatan di Universitas Andalas Padang. Bahkan semua dosen sudah mempunyai jabatan fungsional, serta dalam proses memperoleh sertifikasi dosen, kemampuan titular dosen terus ditingkatkan, ditandai dengan legalitas hak karya intelektual atau HAKI. Para wisudawan wisudawati yang saya banggakan, kurun waktu masa pandemi COVID-19 tidak mengurangi semangat proses belajar mengajar serta tidak mengurangi capaian kompetensi yang harus terpenuhi sebagai lulusan sekolah vokasi. Bahkan pada angkatan 18 tahun ajaran 2020-2021 mulai diberlakukan sistem exit exam sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kompetensi Nasional Bidang Kesehatan tahun 2021, para wisudawan diwajibkan mengikuti uji kompetensi keperawatan terlebih dahulu dan meraih predikat kompeten sebelum Anda dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar ahli media keperawatan. Hal ini tentu membutuhkan usaha yang maksimal dari Anda semua. Dengan telah dilantiknya saudara sebagai ahli media keperawatan, kami berharap saudara dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari Akper Kesdam 1 Bukit Barisan sehingga dapat memberikan kontribusi esensial dalam keberhasilan pembangunan kesehatan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Saat ini Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Padang juga berupaya mengembangkan institusi menjadi Poltekkes Kesdam 1 Bukit Barisan Padang dengan penambahan program studi yaitu Manajemen Pelayanan Rumah Sakit, Prodi Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perubahan studi menjadi Poltekkes Kesdam 1 Bukit Barisan Padang ditandai dengan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 nomor 129/LL10/WS/2021 tanggal 20 Mei 2021. Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada IVK Regional 9 dan PPNI Sumatera Barat
sebagai organisasi yang merupakan perpanjangan tangan Kemendikbud dalam pengelolaan uji kompetensi yang terus memberikan informasi update mengenai pelaksanaan ujian dengan sistem exam yang untuk pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada Oktober 2021. Selanjutnya, izinkan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI melalui Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja yang telah memberikan kesempatan kepada alumni Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Padang menjadi bagian dari pelaksanaan program Government to Government tenaga kerja ke luar negeri untuk menjadi pahlawan devisa seperti ke Jepang, yang akan memberangkatkan 3 alumni Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Padang pada bulan Juli 2022. Hal ini sungguh menjadi suatu penghargaan besar kepada institusi dan kami sebagai pembina sangat mengapresiasi hal tersebut. Para orang tua dan keluarga wisudawan-wisudawati yang berbahagia, kami sebagai pembina institusi pendidikan Akper Kesdam 1 Bukit Barisan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk mendidik putra-putri di Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Padang, dan ucapan selamat telah dilantik sebagai perawat dengan kebutuhan ahli media keperawatan. Kepada direktur, para staf, dan dosen Akper kami ucapkan terima kasih telah berupaya dalam mendidik para wisudawati sebagai tenaga ahli media keperawatan yang memiliki disiplin, tatanan moral dan etika yang baik serta dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan keperawatan dalam situasi apapun. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Selesai. Hadirin undangan yang kami hormati, kata sambutan selanjutnya oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10, Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepri, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Heri SE.MBA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama dan utama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan, terutama bagi saya pribadi, untuk bisa bersama-sama di sini menghadiri acara wisuda Akper Kesdam Bukit Barisan yang kita banggakan dalam keadaan sehat, untuk turut bersyukur dan memberi selamat kepada seluruh wisudawan-wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan di Kesdam yang Akper Kesdam Bukit Barisan. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu sehat dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanah, terutama bagi teman-teman yang baru menyelesaikan pendidikan untuk bisa menjalankan amanah sebaik-baik mungkin kalau diberikan amanah nantinya. Dan kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Izinkan saya menyampaikan 3 hal pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah selamat kepada Akper Kesdam yang telah menyelenggarakan pendidikan sebaik mungkin sehingga kita bisa menyaksikan acara ini. Di tengah-tengah pandemi, kita terus menghasilkan alumni-alumni SDM kita yang akan mengisi berbagai organisasi ataupun mau bekerja sendiri menjadi konsultan ataupun entrepreneurs. Itu dihasilkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan kita semua, kondisi yang tidak normal seperti selama ini. Tetapi alhamdulillah ini terlaksana dan mudah-mudahan Akper Kesdam akan terus berkinerja untuk mendidik anak bangsa kita menuju Indonesia yang berdaya saing. Kami juga selanjutnya tentu mengajak kita semua mendukung dan mendorong Akper Kesdam untuk terus bekerja, termasuk niat untuk menjadi Poltekkes ke depan. Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar
kepada pendidikan vokasi. Karena sebenarnya dalam kebutuhan negara kita yang diperlukan itu adalah tenaga-tenaga siap pakai seperti adik-adik kita sekarang yang wisuda. Mudah-mudahan setelah ini tentu adik-adik kita diberi kesempatan untuk mendapatkan atau menjalankan amanah di berbagai organisasi. Mudah-mudahan dengan dukungan kita semua, niat itu akan terkabul. Tidak begitu lama lagi kami sudah memberikan rekomendasi, tinggal lagi Akper dan kawan-kawan semuanya memenuhi persyaratan akademis, menyusun kurikulum, serta juga menyiapkan dosennya. Mudah-mudahan dengan kerja bersama itu bisa kita selesaikan. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih atas sumbangsih yayasan beserta seluruh sivitas akademika kepada kita semua dalam membina dan mengembangkan SDM. Bapak Ibu yang kami hormati, kita mengetahui bahwa di negara kita ini pemerintah kita belum sanggup untuk menyediakan tempat bagi anak-anak muda kita berkuliah seluruhnya. Sekarang ada 24 juta anak muda kita yang berumur 17 sampai 22 tahun yang seharusnya berkuliah. Tetapi dari segala kendala yang ada, baru 8,1 ataupun sekitar 35% anak-anak muda kita yang berkuliah. Angka itu lebih rendah dari Malaysia, angka itu lebih rendah dari Singapura, lebih rendah dari Muay Thai atau Thailand, dan lebih rendah dari Korea Selatan. Artinya apa? Artinya anak-anak muda kita itu dari 100 mereka berumur 17 sampai 22 tahun yang kuliah 35 orang. Itu sebuah angka yang belum menggembirakan. Untuk itulah pemerintah terus mengembangkan perguruan tinggi. Tetapi pemerintah dengan segala keterbatasan belum sanggup untuk menyediakan perguruan tinggi negeri. Untuk itulah swasta membantu kita, masyarakat membantu kita. Dari 8,1 juta mahasiswa yang terdaftar hari ini di 4.600 perguruan tinggi, 60%-nya berada di PTS. Dari 4.600 perguruan tinggi kita, 3.600 lebih kurang itu adalah PTS. Inilah wujud bantuan daripada swasta kepada kita bersama. Untuk itulah kehadiran saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan ini. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua, SDM kita akan semakin terdidik. Satu hal lagi dari angka yang kita sebutkan tadi, 60% sarjana kita, ahli media kita itu dihasilkan oleh PTS. Kalau PTS tidak berkualitas, 60% SDM kita tidak berkualitas. Maka pada tempatnya lah kita harus bergandeng bahu bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan tinggi kita. Semua kita harus turun tangan untuk itu. Tidak ada orang lain yang akan datang ke negara kita kemudian meminta kita, ayo tingkatkan kualitas pendidikan. Tidak. Kita lah yang bertanggung jawab untuk itu semua. Oleh sebab itu, terimalah ucapan terima kasih dari kami untuk seluruh sivitas akademika dengan harapan Akper Bukit Barisan akan semakin maju. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah selamat kepada orang tua, wali, dan seluruh keluarga besar yang menyaksikan anak-anak tercinta kita, adik-adik tercinta kita dilantik menjadi sarjana. Tidak seluruh orang tua mampu ataupun bisa ataupun dapat menyaksikan anak-anak tercinta kita menjadi sarjana dengan segala keterbatasan. Hari ini Bapak Ibu dengan doa ikhlas Bapak Ibu, dengan dorongan, dengan nasihat, anak Bapak Ibu dilantik menjadi sarjana, yang orang sarjana itu di negara kita masih barang langka. Sarjana di negara kita dari 150 juta lebih kurang angkatan kerja kita, yang sarjana baru 11 ataupun 12%. Termasuklah adik-adik kita yang wisuda hari ini. Jadi kita bersyukur akan hal itu
dan teruslah berdoa semoga anak-anak kita ini akan sukses dalam karirnya. Mudah-mudahan juga beliau-beliau yang diwisuda hari ini adalah orang-orang yang berilmu yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh pencipta kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga berharap doa tulus Bapak Ibu untuk terus diberikan kepada adinda ini. Karena ridha Allah sangat tergantung kepada ridha orang tua terhadap anak-anaknya. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir izinkan saya juga mengucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh wisudawan-wisudawati atas kerja keras saudara, kerja disiplin saudara, semangat saudara, maka saudara sukses menyelesaikan pendidikan ahli madya di bidang keperawatan. Kami sangat berbahagia, sangat bangga dengan kinerja saudara. Nikmatilah hari ini sebagai hari keberhasilan saudara, bersyukur, terutama berterima kasih kepada Bapak Ibu yang duduk di samping saudara. Keberhasilan saudara semua tak terlepas dari doa yang selalu dilantunkan oleh Bapak Ibu kita yang duduk di sebelah itu dari setiap langkah yang saudara ayunkan menuju kampus. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan jadi sarjana, bakti saudara kepada orang tua akan semakin lebih baik dan lebih tinggi hendaknya. Kemudian dari itu adik-adik semuanya, saya berpesan juga kalau saudara diberi amanah, jalankanlah amanah itu dengan segala komitmen, integritas, dan kejujuran, atau yang kita sebut dengan karakter, atau disebut juga dengan etika ataupun akhlak yang baik. Bung Hatta mengatakan, kalau kita kurang ilmu, itu bisa kita baca buku. Kalau kita kurang terampil, kita bisa latih kembali. Tetapi kalau integritas yang tidak ada, komitmen yang tidak ada, amanah yang tidak ada, tidak jujur, maka selesailah kita pada saat itu. Kami sangat bangga dengan pendidikan yang diberikan di Upper Kesdam. Di sana penuh dengan pendidikan karakter. Kami memperhatikan teman-teman yang ada di Upper sangat disiplin, sangat menghargai orang lain. Itu adalah sebuah karakter yang sangat diperlukan untuk keberhasilan kita di masa yang akan datang. Dengan itu tentu kami akan bangga apabila pada satu saat nanti saudara memegang kendali menjadi pemimpin, saudara adalah pemimpin-pemimpin yang jujur, yang bisa kami sandarkan kepercayaan kami kepada saudara semuanya. Mudah-mudahan kami. Yang terakhir mungkin adalah keberhasilan saudara itu memang berkat kerja keras saudara, tetapi juga itu dari proses yang kita lakukan. Ini mungkin satu hal yang ingin saya pesankan. Dalam kehidupan ini tidak ada yang instan, tidak ada yang datang tiba-tiba, tidak ada yang diterima dengan shortcut, dengan jalan pintas. Semuanya melalui sebuah proses. Saya yakin orang yang diwisuda hari ini diawali dengan pendaftaran, dengan ujian, dengan menyelesaikan tugas. Itulah dalam kehidupan. Untuk sukses memang harus sebuah proses kita lakukan dengan segala kesadaran, dengan segala penuh kedisiplinan dan tanggung jawab. Karena dalam kehidupan tidak ada yang disebut dengan instan. Tidak menjadi sarjana instan, tidak ada yang menjadi profesor instan, tidak ada orang berhasil secara instan. Semuanya harus dilalui melalui proses yang baik. Sebab itu teruslah berproses, lanjutkan apa yang telah saudara lakukan. Kerja keras itu akan membawa kita kepada keberhasilan. Doa orang tua akan menyempurnakannya. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh sivitas akademika Upper Kesdam, dan terima kasih juga atas apa yang telah dilakukan. Mudah-mudahan Upper Kesdam tumbuh menjadi perguruan tinggi yang kita banggakan bersama. Selamat juga kepada orang tua dan wali dan kepada adik-adik. Semoga saudara sukses dalam menjalankan karir.
Terakhir saya tutup dengan pantun, kalau mau kan baru, singgah duduk di lubang bangku. Semoga Kesdam bertambah maju, menghasilkan SDM yang bermutu. Ini untuk wisudawan. Kalau langit tak berawan, tanda musim hujan telah berakhir. Selamat jalan wisudawan, semoga sukses dalam berkarir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kembali kita dengarkan persembahan lagu berikutnya dengan judul Anak Sipasan, Anak Medan. Paduan suara dimohon berdiri.
kepada peringkat terbaik. Kepada peringkat terbaik dipersilakan mengambil tempat. Kami mohon kepada orang tua lulusan yang mendapat peringkat untuk mendampingi barisan Kepala LMT Wilayah 10 dan Ketua Yayasan didampingi Ibu Direktur untuk menyerahkan sertifikat kepada peringkat terbaik. Peringkat kedua, kami mohon kepada Ketua Yayasan yang menabati Ketua Musyawarah. Peringkat ketiga, kami mohon kepada Direktur Akbar S1 Bukit Barisan Padang untuk menyerahkan sertifikat. Ketua Yayasan dan Direktur dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin undangan yang berbahagia, di penghujung acara kembali kita dengarkan persembahan lagu dari wisudawan-wisudawati dengan judul Terima Kasih Guru Padamu Negeri. Wisudawan-wisudawati dan paduan suara dimohon berdiri. Ucapkan
Wisudawan, wisudawati, dan paduan suara dipersilakan duduk kembali. Hadirin undangan yang kami muliakan, marilah sejenak kita menundukkan kepala, menengadahkan tangan, memohon ampunan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Saudara Heri Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, seterusnya wisudawan wisudawati yang sedang berbahagia, sejenak kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan kami memandunya dalam keyakinan Islam. Bagi saudara-saudara kami non-muslim, doa dapat disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, orang tua yang telah bersusah payah melahirkan kami, ya Allah, merawat, mendidik kami sejak kecil hingga sekarang ini. Dengan peras keringat penting tulang mereka membayai hingga kami di usia hari ini. Wahai ayah, wahai bunda, engkau permata bagi kami di cahaya di tengah kegelapan, penyejuk di sangat bunda, penghibur di kala duka. Ya Allah, berkahilah dan beri kemampuan kepada kami untuk membahagiakan orang tua kami yang masih hidup, dan mampukan kami berkirim doa kepada orang tua kami yang sudah tiada. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Sempurna, jadikanlah kami semua semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin bahagia, dan semakin hari semakin makmur sejahtera. Ya Allah, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengarkan di setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan di setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang senat terbuka. Sidang senat terbuka Akpel Kesdam 1 Bukit Barisan Padang tahun ajaran 2020-2021 ditutup. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang senat terbuka Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Padang tahun ajaran 2020-2021 dengan acara tunggal wisuda ahli media keperawatan dengan resmi saya nyatakan ditutup. Senat Akademika Keperawatan meninggalkan ruangan. 2020-2021 tinggalkan ruangan sidang. Hadirin undangan dimohon berdiri.
seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Bukit Barisan Padang Mohon maaf atas segala sesuatu yang tidak pada tempatnya. suatu Akhir kebanggaan kata, bagi kami. wassalamualaikum warahmatullahi pandemi, wabarakatuh. Kami masih bisa melaksanakan pendidikan dengan Mohon ketentuan izin yang diatur oleh bapak-bapak kami yang bisa foto menghasilkan bersama. sebanyak 33 wisudawan wisudawati pada hari ini kita wisuda. Nah, makna apa nih Pak yang tersirat untuk hari ini? Jadi ini adalah kembali lagi adalah suatu kebanggaan bagi kami dan kami bisa menunjukkan kepada tentunya kedua orang tua masing-masing wisudawan, juga kepada Yayasan Wahana Bakti Pusada, juga kepada Dikti, bahwa kami Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Padang masih dapat menjalankan pendidikan. Dan kemudian insya Allah 33 wisudawan wisudawati yang kami luluskan, yang kami wisuda ini akan berguna khususnya pada saat pandemi ini. Banyak sekali kita membutuhkan tenaga-tenaga perawat, tenaga-tenaga medis untuk mengatasi masalah pandemi ini. 33 wisudawan itu terbagi atas apa aja Pak? Jadi ini semua ini adalah diploma D3 ya. D3. Jadi mereka itu semuanya mendapat gelar sebagai analis ahli media keperawatan ya. Mereka tentunya tenaga-tenaga yang siap dipakai khususnya di dalam merawat pasien-pasien, baik itu merawat pasien di rumah sakit maupun di poliklinik, klinik maupun bisa berpraktik mandiri. Pak, tantangan kedepannya kan ini makin tinggi ini Pak, ini untuk dunia kesehatan, lebih dengan COVID ini Pak. Ini harapan Bapak pada wisudawan ini. Jadi tentunya harapan kami pertama, karena kesehatan ini menjadi garda terdepan di dalam penanganan COVID ini, tentunya mereka akan menjadi ujung tombak kami di dalam mengatasi masalah COVID ini ya. Dan kita juga sudah membekali mereka dengan masalah yang berhubungan dengan COVID ya. Dan tentunya juga mereka akan menjadi sebagai inisiator di masyarakat, bahwa karena pandemi ini belum berakhir, tentunya menjadi inisiator untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan.